Berlatar sebuah zona perang tahun 1940, seorang prajurit pengintai bernama Rance sedang berjuang membawa 4 orang rekannya ke titik penjemputan di wilayah pantai selatan karena berniat untuk pulang setelah tugas mereka telah selesai. Meskipun salah satu di antara mereka telah gugur, Rance meminta rekan-rekannya yang masih tersisa untuk terus bersemangat mengingat titik penjemputan yang sudah semakin dekat. Hingga saat malam mereka pun bertemu pasukan dari unit lain dan meminta Rance dan rekan-rekannya untuk bergabung bersama mereka, meski kondisi Rance dan rekan-rekannya sudah cukup kelelahan. Di tempat terpisah, seorang mayor bernama Jack yang diminta untuk menemui petinggi militer untuk dikenalkan dengan seorang tentara Amerika yang bermaksud membantu mereka dalam peperangan. Pertemuan itu pun ternyata bukan hanya sekedar perkenalan. Jack rupanya diminta untuk menjalankan misi baru untuk memata-matai pasukan Nazi yang disebut dengan Operasi Grendel. Grendel. What do you know of RDF? RDF. Quite right. It's technology that could save us the war. We have one window, an opportunity. Dalam misi itu, Jack akan dikirim ke pegunungan Norwegia untuk menghancurkan radar milik Nazi, di mana radar itu pun telah berhasil membuat alat tempur pasukan Inggris terdeteksi serta berhasil dihancurkan oleh mereka. Hal itulah yang membuat pasukan Inggris seolah dipaksa mundur dalam pertempuran tersebut. We have one window. How many men do I have? One 8-man team plus a specialist. Well, we only have 6 weeks. Sementara itu, meski Rance berjasa menyelamatkan pasukan yang tersisa, namun Rance harus masuk penjara militer akibat aksi penyerangan yang pernah dilakukannya pada seorang komandan. Di sanalah Rance bertemu teman barunya yang dijemput oleh Jack untuk ikut dalam misi Grendel itu, di mana Rance minta untuk diikut sertakan dalam operasi tersebut dan terpaksa harus bertindak nekat agar Jack mau menyertakannya. Don't be stupid, son. Not being stupid. Get in the car. Melihat keberanian dan kemampuan yang dimiliki Rance, Jack pun akhirnya bersedia membawanya dalam misi kali ini. Namun Jack mengingatkan Rance bahwa dia tak segan untuk bertindak tegas jika Rance berulah seperti tadi. Right. Look after Sid. And often. Yes, sir. Thank you, sir. You're not a commando yet. No, sir. Sesampainya di camp pelatihan, terlihatlah 6 orang serdadu dan 3 orang pelatih yang sudah disiapkan untuk menjalankan operasi Grendel tersebut. Good morning, gentlemen. Most of you already know me. Bradley and Range here. Di hari itu pun mereka mulai mendapat porsi latihan untuk menghadapi operasi itu, di mana mereka semua akan dibekali dengan sebuah pisau yang akan sering mereka gunakan nanti, karena memang operasi yang mereka jalani nanti bukanlah operasi perang. Dalam sesi latihan menembak, Rance yang memang memiliki kemampuan yang lebih baik dari yang lainnya pun terlihat menyepelekan latihan itu, di mana Jack pun marah melihat sifat arogan Rance terpaksa harus menghukumnya, meski Rance adalah yang terbaik dari rekannya yang lain. Mr. Rance! That's me weaker side. Got ourselves a right wee Jesse James here, have we? Jack pun sempat ingin memulangkan Rance ke penjara militer karena meski kemampuannya di atas rata-rata, namun jika sifatnya terus seperti itu akan sangat membahayakan keselamatan teman-temannya di medan pertempuran nanti. No, it won't happen again, sir. Damn right it won't. No! Beberapa hari kemudian, si komandan pun membawa seorang ahli radio yang akan ditugaskan untuk mencuri teknologi musuh yang belum mereka miliki. Dan di hari itu pun Rain resmi bergabung bersama mereka sekaligus akan ditugas untuk melindungi si ahli radio dan membawanya kembali dengan selamat. Karena hanya Rance lah yang dianggap paling mumpuni dibandingkan yang lainnya. You're in luck. He's persuaded me to let you stay on this operation. I won't let you down. No, you won't. Singkat cerita mereka pun diberangkatkan menuju titik lokasi yang sudah direncanakan. Namun pihak musuh yang menyadari pesawat mereka pun langsung menembakinya. Sehingga inilah yang terjadi.
Akibat dari semua itu, 4 orang pun harus gugur sebelum menjalankan misi mereka, dan di hari pertama itulah mereka menjalankan misi dengan hanya 7 orang yang tersisa. Kedatangan mereka rupanya sudah diketahui oleh pihak musuh yang berhasil menemukan salah satu jasad dari 4 korban, hingga bisa dipastikan bahwa posisi Rance dan kawan-kawannya semakin tak aman. Tiba di lokasi pertemuan, Jack sengaja menaruh si ahli radio di tengah-tengah para tentara Nazi, sementara Rance dan 1 rekannya diminta untuk mengawasi kondisi di sana. Berada di wilayah yang begitu terbuka membuat mereka harus selalu waspada. Terlebih lagi ada seorang prajurit yang berpatroli, hingga mereka pun terpaksa harus bergerak secara bergantian agar keberadaan mereka tak diketahui. Sampailah mereka di sebuah gubuk kecil yang ada di tengah hamparan salju, di mana Rance pun sangat terkejut ketika tahu jika mata-mata yang dimaksud hanyalah seorang remaja. Diketahui jika remaja yang bernama Jensen itu pun awalnya ditugaskan untuk memberi informasi, namun akhirnya memilih untuk ikut bersama mereka. Jones, combined operations. Jensen? Any updates on the objective? Yeah, the Germans are busy. They've been here for a month. I told London. Dalam hal ini Jack pun mendapat laporan dari anak buahnya yang curiga bahwa Jensen bukanlah mata-mata yang dimaksudkan oleh si komandan, melainkan adalah anak buah Nazi yang sengaja ditugaskan untuk menggiring mereka ke tempat patroli. Sesampainya mereka di sesuatu tempat yang dihuni oleh beberapa orang Inggris, di mana Jensen minta untuk dibantu menyiapkan peralatan agar bisa menghadapi tentara Nazi, yang hal itu pun membuat orang-orang di sana marah yang akan membuat mereka berada dalam situasi berbahaya. Pada akhirnya salah satu prajurit pun berhasil mendesak Jensen untuk mengatakan siapa dia sebenarnya, di mana Jensen pun mengakui bahwa dirinya bukanlah mata-mata yang mereka maksud, melainkan prajurit yang tersisa dari misi sebelumnya dan terpaksa mengaku sebagai mata-mata agar bisa pulang kembali ke Inggris bersama mereka. He promised you would take me to England. Tak lama setelah Jack dan yang lainnya pergi, datanglah para tentara Nazi yang bermaksud untuk mengepung tentara Inggris. Namun mereka akhirnya sadar jika musuh yang mereka cari sudah terlebih dulu pergi, sehingga inilah yang terjadi. Di sisi lain Jack meminta Johnson untuk menghubungi London dan meminta untuk menunggu sampai mereka semua datang. Sampai di sebuah menara pemancar, Jack membagi mereka dalam 2 kelompok, di mana kelompok satu ditugaskan untuk menghancurkan menara, sedangkan kelompok lain diminta untuk mencuri teknologi untuk diteliti oleh si ahli radio. Malam harinya mereka pun sudah berada di tempat masing-masing sesuai dengan yang sudah mereka rencanakan tadi siang, dan harus bersiap dengan segala resiko dari para penjaga yang ada di sana. Setelah kelompok pertama berhasil mengamankan menara, kelompok kedua pun bersiap dengan meledakkan sebuah bom yang membuat para tentara Nazi terkejut dengan serangan itu. Setelah itu Jack lalu meminta Johnson untuk menghubungi si komandan agar menjemput mereka dalam 12 jam ke depan sekaligus mengabarkan jika mereka gagal menghancurkan seluruh menara milik Nazi itu. Mendengar hal itu sang komandan langsung menghubungi angkatan laut untuk menjemput Jack dan yang lainnya.
Namun mereka menolak untuk menjemputnya secara langsung di sana serta meminta agar Jack dan pasukannya untuk menuju ke negara Swedia yang sedang tak berperang, sehingga mereka bisa leluasa melakukan penjemputan. Tak lama setelah itu, tentara Nazi pun berdatangan bersama satu tentara Inggris yang berhasil tertangkap semalam dan berharap cara itu bisa membuat Jack dan pasukannya keluar dari persembunyian mereka. Dan tiba-tiba, akibat kalah jumlah pasukan, Jack membagi mereka dalam dua tim agar memecah konsentrasi tentara Nazi, sedangkan Renz diperintahkan untuk menyelamatkan Johnson dan si ahli radio. Dalam satu kesempatan Renz pun awalnya sempat berniat ingin bundir setelah kehilangan beberapa sahabatnya yang biasa menemaninya dalam misi. Namun si ahli radio pun datang tepat waktu hingga Renz berhasil diselamatkan. Beberapa hari kemudian, mereka rupanya telah sampai negara Swedia dan bersiap untuk menunggu kedatangan tentara angkatan laut yang akan menjemput mereka.